Kasus ini dimulai dari tanggal 10 Februari 1997 dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh bocah A yang menghantam kepala dua orang siswi SD dengan sebuah palu karet. Satu di antaranya mengalami luka berat. Tentunya ayah si korban tidak menerima kondisi ini hingga ia melapor ke SMP terdekat dan meminta pihak sekolah untuk menunjukkan foto-foto siswanya. Namun permintaannya ditolak oleh pihak sekolah karena menghargai Undang-Undang Perlindungan Anak di Jepang pada masa itu. Aksi bocah A ini ternyata masih berlanjut. Tanggal 16 Maret 1997, ia datang ke SD Tainohata sambil berpura-pura menanyakan tempat mencuci tangan pada siswi kelas 4 SD yang bernama Ayaka Yamashita. Dengan begonya, Ayaka rela mengantarkannya sampai ke tujuan. Di saat kondisi mulai sepi, bocah A mulai melancarkan aksinya. Ia mulai menghantam kepala Ayaka yang tak berdosa itu dengan palu karet yang ia bawa. Semua aksi kejam yang dilakukannya ia tulis dalam buku hariannya. Aku mengadakan eksperimen hari ini untuk membuktikan betapa rapuhnya manusia itu. Aku mukulnya dengan palu. Ketika gadis itu menoleh kepadaku, aku pikir aku mukulnya berkali-kali. Namun aku terlalu asyik untuk mengingat berapa kali aku mukulnya. Ayaka sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Ayaka tidak bisa diselamatkan. Sungguh malang nasib anak ini. Di tanggal yang sama, bocah A ini ternyata tidak hanya membunuh Ayaka, tetapi juga siswi kelas 3 SD dengan menusukkan di bagian perut korban, mengoyak lambung hingga tembus ke punggung korban. Untungnya korban yang satu ini bisa diselamatkan dan bocah A ini berhasil kabur tanpa diketahui oleh pihak sekolah. Tanggal 24 Mei 1997, libido bocah A ini ternyata masih belum turun juga. Kali ini ia berusaha mendekati siswa kelas 5 SD yang bernama Jun Hase dan mencoba membujuk Jun Hase dengan cara menceritakan kalau di rumahnya terdapat banyak kura-kura. Kebetulan Jun Hase sangat tertarik dengan kura-kura. Akhirnya ia menuruti permintaan bocah A. Namun Jun Hase tidak dibawa ke rumahnya, melainkan ia dibawa ke bukit sepi di mana bocah A bisa melancarkan aksinya. Di sana bocah A mulai mencekik Jun Hase dengan kuat hingga kehabisan napas. Jun Hase tewas dan jasadnya disembunyikan di gudang tua yang ada di sekitar bukit. Bocah A kemudian kembali ke rumahnya. Malamnya ia teringat kalau korban kesayangannya masih tergeletak di gudang tua itu. Ia memiliki hasrat untuk memenggal kepala korban dengan gergaji yang tersimpan dalam gudang. Hal ini ia lakukan karena dulunya pernah memotong leher binatang dengan pisau. Ia ingin merasakan sensasi yang berbeda ketika memenggal leher korban. Saat bocah A memenggal kepala korban, ia melihat kondisi mata Jun Hase masih terbelalak. Lalu apa yang dilakukan oleh bocah A? Kalian pasti nggak sabar. Mata korban ditusuk lalu dioyak seperti mengorek buah semangka. Sungguh mengejutkan. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Darah Jun Hase ia minum seperti melepas dahaga. Proses mutilasi korban dilakukan selama 3 hari. Karena polisi dan keluarga masih mencari keberadaan Jun Hase, tanggal 27 Mei 1997, pelaku akhirnya membawa kepala korban yang sudah biru dan meletakkannya di depan SD Tainohata. Pelaku juga menyempalkan kertas di mulut korban. Kepala korban yang bernama Jun Hase ini ditemukan oleh seorang petugas kebersihan dan ia membuka kertas dengan tinta merah yang bertuliskan, "Ini adalah permulaan dari sebuah permainan. Kalian para polisi, coba aja menghentikanku kalau kalian bisa. Aku sangat ingin melihat orang mati. Sangat menegangkan bagiku untuk melakukan pembunuhan. Sebuah balasan berdarah setimpal dengan penderitaanku selama bertahun-tahun." Dari sini, kasus pembunuhan anak di bawah umur mulai menggemparkan seluruh wilayah Jepang. Saking paniknya hingga media massa sempat salah menyebutkan nama si pelaku dengan sebutan Onibara. Kesalahan inilah membuat pelaku sangat murka hingga ia mengancam ke media dengan mengirim surat dengan pesan bahwa ia akan bunuh 3 orang lainnya dalam kurun waktu 1 pekan. Akhirnya sang pelaku bernama bocah A ini berhasil ditangkap pada tanggal 28 Juni 1997. Sejak itu pemerintah Jepang mulai merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak.
dan menurunkan usia pelaku pembunuhan dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Bocah A mendapat masa tahanan selama 7 tahun. Maret 2004, bocah A dibebaskan bersyarat dan bebas sepenuhnya di bulan Januari 2005. Tahun 2015, bocah A sudah menginjak dewasa dan ia mulai membuat sensasi baru yang penuh kontroversial. Tapi kali ini ia tidak melakukan aksi pembunuhan, melainkan membuat sebuah buku autobiografi yang berjudul ZK, jika diartikan adalah sebuah nyanyian keputusasaan. Buku ini menceritakan tentang penyesalan dan kenangan buruk di masa lalu, di mana ia sudah membunuh 3 korban siswi SD dan 1 korban siswa SD yang pengaruhi kondisi psikologisnya, sehingga ia mengalami kelainan psikis maupun seksual. Ternyata buku yang ia tulis jadi bestseller di negeri Sakura. Bisa gitu ya. Tapi si pelaku sebenarnya memiliki niat yang baik. Ia mengatakan bahwa hasil penjualannya akan ia sumbangkan ke keluarga korban sebagai bentuk penyesalan. Tapi tetap aja, 1 nyawa tidak bisa dibalas dengan material sebesar apapun. Kreativitas bocah A memang diacung jempol. Ia membuat website juga yang isinya mengenai dirinya sebagai Sakakibara. Itu cuma bagian dari halaman depan, namun selebihnya yang tampilkan adalah foto laki dengan pose tanpa busana yang cukup merusak pemandangan. Untungnya website ini tidak bertahan lama, tapi foto-fotonya masih bisa ditemukan di mesin pencarian Google. Mungkin ada pertanyaan yang masih membenak di pikiran kalian. Siapakah bocah A? Mengapa bocah A ini gemar membunuh? Apakah orang tuanya tidak pernah mengajarkan cara lain selain bunuh? Misalnya, menggambar, merakit, bahkan mengocok telur. Mari kita simak penjelasannya. Aslinya nama bocah A ini bernama Shinichiro Azuma. Doi bersekolah di Tomogaoka. Doi senang membunuh karena tidak ada penjelasan di berita, tapi jika dilihat dari umurnya, hal ini terlihat wajar, karena usia 14 tahun adalah saat-saat di mana sebuah anak sudah menginjak remaja, sehingga anak ini mulai merasakan cinta monyet, datang bulan bahkan enak-enak. Jadi kesimpulannya, wahai para orang tua, jangan membiarkan anak kalian pulang sendirian, karena sangat berbahaya. Sekian dulu penjelasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari Wak Ajiib.